Horas kesayangan Inang, selamat malam. Masih di Horas Inang, ini channel penyuara kebenaran dan keadilan. Kita masih bicara soal orang-orang yang mencari keadilan, orang-orang yang berhadapan dengan mafia, baik aparat penegak hukum maupun perbankan. Malam ini saya kedatangan 2 orang tamu agung, jauh-jauh satu dari Sangir, Bapak Melvin Ponto, satu orang Sangir, kesayangan saya dan kesayangan Inang juga tahu, Soleman Ponto. Pak Soleman, selamat datang. Selamat malam. Iyalah, ketemu lagi kita. Iya. Horas. Iya. Jadi ini jauh-jauh dari Sangir ya? Ya, ini namanya jauh-jauh dari Sangir, dari perbatasan. Dari perbatasan. Iya. Jadi mencari keadilan yang sulit di Indonesia ini. Jadi saya berterima kasih melalui podcastnya Inang ini. Siapa tahu hal ini bisa didengar oleh para petinggi Polri, Pak Presiden, karena kami di daerah itu sulit mendapatkan keadilan, Inang. Karena banyak oknum-oknum nakal di kepolisian maupun di perbankan itu yang bermainkan nasib masyarakat kecil seperti kita di daerah, Inang. Sampai ke Sangir ya berarti ya? Iya. Karena padahal Sangir itu jauh ya? Sangir itu jauh di utara, di perbatasan paling utara Indonesia. Perbatasan paling utara. Perbatasan paling utara. Jadi Itulah artinya Pulau Sangir. para mafia peradilan baik di kepolisian maupun di perbankan ini sudah sampai ke ujung-ujung pulau pelosok-pelosok. ya, Inang. Jadi begini, Inang. Mungkin saya sedikit jelaskan karena mereka banyak di pelosok itu terjadi. Kenapa banyak yang kejadian seperti saya ini tapi tidak sanggup bersuara, Inang. Kenapa? Ada oknum pegawai. Boleh maju sedikit biar jelas. Jadi Didorong ya, saya. ada oknum pegawai bank yang mempermainkan nasib kita bersama oknum kepolisian. Sehingga saat kita melapor di kepolisian, mereka menghentikan penyelidikannya tanpa ada pemeriksaan apapun daripada laporan kita. Sehingga saya berbesar hati, saya harus berjuang untuk biar hal ini tidak terjadi lebih banyak lagi. Saya berusaha mendatangi Mabes Polri. Itu bukan biaya sedikit, Inang, tapi demi kebenaran, demi keadilan kita harus berjuang untuk itu, Inang. Ya, saya bisa menjelaskan karena oknum-oknum di Polda Sulawesi Utara itu mungkin ya terlatih dengan sambo. Jujur saja, saya mau ngomong ya, Inang. Pak Kapolri itu sudah pernah mengundang saya. Kalau saya laporkan 4 Mei 2021. Oke, kronologisnya ya. Iya. Oke, ada laporan masuk 4 Mei 2021 tentang pemalsuan tanda tangan dan pencatatan palsu atau pendebitan rekening tabungan tanpa seizin saya. luar biasa. Ya. Bisa itu. Ya, buktinya ada. Saya pikir hanya Joshua saja sudah mati bisa keluar rekeningnya. Ternyata masih hidup pun juga dipalsu. Bisa, Inang, dipalsukan. Oke. Ya, setelah saya laporkan ke Polda Sulut, berjalannya waktu hampir 6 bulan, tahu-tahu Polda Sulut menghentikan penyelidikannya tanpa ada pemeriksaan dokumen forensik atas pemalsuan tanda tangan yang saya laporkan. Dan oleh karena itu saya melapor ke Mabes Polri. Hampir setahun lebih saya di Mabes Polri berjuang. Ya, akhirnya terbuka jalan saya ketemu dengan Pak Kapolri. Oh, ketemu ya? Ya, saya diundang Pak Kapolri jam 8:30 malam. Luar biasa. Itu tahun 2022 Oktober. Oke. Akhirnya saya datang ke Mabes Polri. Di situ Pak Kapolri cukup baik ya saya anggap pada waktu itu, dan beliau memerintahkan Kapolda Sulut untuk melakukan gelar perkara atas kasus saya ini. Dan berdasarkan hasil gelar perkara, kasus saya ini dibuka kembali dan ditemukan tindak pidana. Berarti kan penghentian penyelidikan lalu Salah. itu sudah betul-betul kelihatan ada permainannya. Begitu dibuka, ditingkatkan ke penyidikan, dan pada tanggal 13 Desember Polda Sulut mengirim SPDP ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Berarti mereka sudah menemukan tindak pidana. Ya. Setelah itu tanggal 2 Januari 2023 Polda Sulut melakukan penggeledahan di Bank Mandiri. Karena cabang Tahuna. Bank Sangihe. Mandiri cabang Tahuna Sangihe. Iya, Oke. Sangihe. Tapi tidak ditemukan satupun dokumen atas nama saya lagi yang berada di sana. Berarti sudah dihilangkan. Yang ada tertinggal hanya fotokopi. Sedangkan fotokopi tidak bisa dilakukan forensik. Forensik kan harus ada aslinya. Jadi diduga ini, saya menduga sudah ada permainan ini antara Kasubdit
Polda Sulut, Kasubdit Perbankan Polda Sulut, AKBP Heru Hediantoro yang bermain dalam hal ini. Karena dalam penghentian penyelidikan lalu beliau adalah Kasubditnya. Dan saya punya bukti-bukti atas ketidakprofesionalan beliau yang didukung pada waktu itu oleh Wadir Krimsus Polda Sulut yang saat ini masih menjabat, yaitu AKBP Robi Rahadian, yang menghentikan penyelidikannya yang saya anggap tidak profesional. Dan saya sudah sampaikan ini, saya sudah kirim rekaman itu kepada Pak Kapolri sih. Jadi Pak Listio Sigit sudah tahu ya tentang apa yang terjadi dan bagaimana kinerja di Kapolda Sulut ya? Di Polda Sulut. Oke. Ya, tapi selanjutnya setelah itu kan setelah ada penghilangan barang bukti seharusnya sudah ada penetapan tersangka. Karena pengarsipan di bank itu kan luar biasa harusnya, melindungi nasabah, arsip. Tahun baru hilang ya. 5 tahun kan harus disimpan. Betul, dan itu ada SOP yang sangat ketat. Dan ada pernyataan rekaman video juga dari Wakil HIT Area Mandiri Sulawesi Utara bahwa dokumen itu ada sejak 2021, mereka simpan. Mengingat ada penyelesaian masalah, untuk penyelesaian masalah. Tapi sampai detik ini belum ada penetapan tersangka, sudah hampir 2 bulan. Cuman karena Pak Kapolri saya tahu orang sibuk, tidak bisa lagi kita berhubungan terus. Jadi saya diberikan sespri beliau untuk mengawal kasus saya. Tapi sespri beliau kalau saya melaporkan dan saya melihat kurang dia punya perjalanan kasusnya ini udah janggal, dan saya lapor ke beliau malah tidak ada respon, maka saya melaporkan kepada Pak Kapolri melalui WhatsApp sudah. Setiap saya melaporkan sama Pak Kapolri, saya pasti dimarah oleh Sespri langsung, dihubungi langsung saya. Wah, makin. Jadi saya merasa Pak Kapolri baik, cuman mungkin di bawah-bawah ini sudah menganggap Pak Kapolri mungkin ada apa sampai mereka menjadi sambo-sambo baru. Menjadi sambo-sambo baru berarti ada obstruction of justice, betul. Ada abuse of power di situ, ya, betul. Lalu juga ada perintah untuk melakukan hal yang jahat. Iya, karena mereka takut ini kalau terbongkar akan banyak yang muncul seperti saya. Karena kalau saat ini kan masyarakat di daerah itu takut. Mereka berpikir tidak mungkin kita bisa menang dengan BUMN yang sudah bank BUMN yang didukung oleh oknum-oknum kepolisian yang nakal. Oknum kepolisian ya. Iya. Jadi ada oknum di perbankan, lalu ada oknum di kepolisian, mereka berkolaborasi. Iya. Korbannya adalah Pak Melvin Ponto dan ada banyak teman-teman lagi yang seperti cuman ini. Tidak sanggup melapor lah. Karena kalau kita melapor ke polisi sudah tahulah Inang. Kita butuh biaya, butuh kos segala macam ya. Itu bukan sedikit. Jadi orang bilang kan biasa itu ada istilahnya, kalau kita hilang ayam melapor ke polisi hilang kerbau. Itu kredo itu ternyata betul ya. Jadi bukan hanya hilang uang, hilang tenaga juga, dan sudah 2021 berarti udah 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi 2 tahun. Ya. Nah, sekarang ini status terakhirnya tuh seperti apa Pak Melvin? Status terakhir sampai saat ini masih pemeriksaan saksi-saksi. Dan bisa saya perlihatkan nanti dokumennya ini dari SP2HP bulan November sampai dengan SP2HP bulan Januari terakhir saya terima tanggal 24 akhir Januari. Itu masih pemeriksaan saksi-saksi yang sama. Tidak dibawa kemana-mana, masih muter-muter gitu. Muter-muter aja di situ. Jadi ya saya keberatan kemarin saya melaporkan by WhatsApp kepada Pak Kapolri. Tapi saya dihubungi oleh Sespri, marah-marah. Kenapa harus lapor Kapolri? Oke, jadi itu berarti ada mekanisme yang tidak jalan ya, Pak Ponto ya. Kan tidak semua urusan harus ditangani Kapolri, ada sistem yang tidak jalan dong. Berarti Polda Sulut nggak berfungsi atau bagaimana? Betul. Jadi kalau melihat hal ini, sepertinya Polda Sulut ini tidak berjalan ke bawah. Akibatnya rakyat yang di bawah ini frustasi. Kemana lagi kita mencari keadilan? Betul. Ke Polres tidak jalan, ke Polda tidak jalan. Akhirnya tembak langsung ke Kapolri. Padahal Kapolri sendiri kita tahu pasti kerjaannya banyak. Nah, tapi sangat bagus Kapolri ini. Kalau saya bilang surprise, seorang Kapolri masih mau menjawab WhatsApp si Melvin ini. Itu bagi saya surprise. Berarti ada perhatian beliau. Nah, tentunya perhatian ini seharusnya menjadi perhatian bagi pejabat polisi yang ada di sana. Lihat, Kapolri sudah punya atensi khusus, sehingga mereka harus bekerja lebih baik.
Tapi kalau seperti ini saat ini, ketika kasus Sambo ini sedang berlangsung, sekalian mari kita benahi supaya rasa percaya kepada Polri ini kembali, rasa percaya kepada petugas hukum itu kembali. Sekali jalan. Diperlukan. Karena ini sangat diperlukan, karena ada ilmu intelijen itu menyatakan, mengajar kita, kalau menghancurkan satu negara, hancurkan dulu sistem hukumnya. Biarkan masyarakat itu tidak percaya kepada pemerintah. Disitulah Hancur negara. Itulah sebabnya saya ribut, karena saya intelijen tahu bahwa ini adalah pekerjaan intelijen asing untuk meruntuhkan Indonesia. Dibuatlah hati sini. Dan mudah-mudahan para pejabat petinggi ini mengerti bahwa yang ada sekarang itu sebenarnya adalah penindasan rakyat. Bukan itu saja, bahwa itu adalah hasil pekerjaan negara lain yang menginginkan kita itu hancur dari dalam. Betul. Dan ingat, Indonesia dari dulu, kerajaan Indonesia dari dulu tidak pernah hancur dari luar, tapi selalu hancur dari dalam. Inilah yang harus kita jaga. Yes, kehancuran negara itu dimulai dari kehancuran hukum. Ya, silakan. Satu lagi. Satu lagi saya ingin sampaikan. Kalau ada satu Melvin, saya yakin ada beribu-ribu Melvin yang terjadi kejadian seperti saya. Betul. Mohon Pak Kapolri memahami dan menindaklanjuti hal ini. Kami di daerah sangat menderita dengan pelakuan-pelakuan seperti ini. Kami masyarakat kecil yang hidup pas-pasan, tapi demi mencari keadilan, kami meninggalkan pekerjaan yang berantakan, meninggalkan keluarga hanya karena untuk mendapatkan sedikit keadilan. Mudah-mudahan Pak Kapolri iba dengan kita dan mendengar hal ini, karena saya yakin bukan cuma satu Melvin, ada beribu-ribu Melvin yang tidak sanggup bersuara sampai ke sini, Inang. Itu aja harapan saya. Semoga, karena saya sendiri juga melihat bahwa saking begitu banyaknya, saya merasa bahwa ini podcast ini menjadi seperti oase di padang pasir. Sudah tidak tahu mau kemana lagi. Sudah tidak tahu mau kemana. Paling tidak ada satu yang bisa mungkin melegakan ya Pak Melvin ya. Ada yang namanya rekam jejak digital. Apa yang kita lakukan, himbauan ini, ya kan, suara hati nurani rakyat. Saya selalu percaya Vox Populi, Vox Dei itu akan dicatat. Yang terjadi ini, kita mengungkap kebenaran, mencari keadilan, akan tercatat selama ratusan tahun. Yang ada di YouTube, yang ada di sosial media, karena kita menggunakannya untuk mencari keadilan, ya kan, untuk perbaikan. Masih percaya bahwa negara ini ada bersatu, berdaulat.